wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, di sini saya akan mewawancarai sebuah atlet PON Sumut. Dia sedang membawa nama Sumbar di dalam cabur sepak bola. Baik Bang, apa saja Bang dari segi pengalaman Bang untuk mengikuti PON di Bang, apa aja seleksinya? Seleksinya tuh seleksi berjalan. Waktu itu ada seleksi prapon. Jadi waktu prapon itu kita ada seleksi selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu baru masuk di seleksi berjalan namanya. Kita udah masuk mes sekitar 32 orang. Kita ada seleksi berjalan sampai di Hamin sebulan atau 3 minggu lah sebelum berangkat, baru kita udah jelas timnya. Jadi itulah yang akan berangkat. Iya. Jadi seleksinya itu hampir setengah tahun lebih lah berjalan. Jadi sebelum mengikuti PON, apa aja yang sebelum mengikuti tradisi apa aja? Kalau sebelum ada PON saya ada klub Liga 3 nasional, yaitu yang bernama tim asal Sumatera Barat, yaitu Pariaman lah, nama timnya Dosal FC. Kita bertanding di regional Sumbar, alhamdulillah peringkat pertama. Lanjut di regional di nasional, kita gugur di 32 besar. Gugur? Iya, di 32 besar. Jadi apa namanya itu? Nggak masuklah ke tahap selanjutnya. Nggak masuk ya. Jadi habis pulang dari itu baru seleksi PON berjalan. Ya. Abang berasal dari mana Bang? Kalau saya sendiri berasal dari Pasaman Barat, Ujung Gading. Pasaman Barat, Ujung Gading. Sekitar kalau dari Padang 4 jam 5 jam lah. 4 jam 5 jam dari perjalanan. Iya, Padang ya. Dari Padang Utara. Iya. Baik Bang, di sini ada sedikit pertanyaan untuk Abang. Menurut Abang, pengalaman Abang sebagai atlet PON Aceh Sumut, apa Abang pahami tentang psikologi olahraga dan bagaimana hal itu mempengaruhi performa Abang di lapangan? Psikologi olahraga itu sangat berpengaruh untuk performa kita di lapangan. Contoh saja psikologi kita bagus, maka permainan kita juga akan bagus, terukur atau tertata lah ibaratnya. Jadi kalau psikologi kita tidak bagus, pasti kita main jelek ini itu. Jadi belajar bermacam-macam. Jadi psikologi itu juga termasuk yang penting juga. Yang penting ya. Menurut Abang, media sosial yang semakin berkembang ini, apa tekanan publik mempengaruhi mental Abang? Ada sih beberapa tekanan publik yang mempengaruhi. Contohnya komentar-komentar yang kurang sedap atau komentar yang menjudge kita buruk atau tidak bagus. Cuman kan mereka hanya bisa mengomen, nggak bisa untuk menunjukkan mana yang betul atau yang enggak, hanya pandai mengomentar saja. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi walaupun apapun komentar mereka, kita harus gas terus main bagus. Nah, mereka ujung-ujungnya malah akan uji kita sendiri. Berarti pandai-pandai bermedia media sosial. Sebenarnya itu orang itu berkomentar berarti Abang ini pendiam Bang ya? Ibarat pendiam apa gimana? Bang sendiri mungkin saya berdiam. Beda ya? Di lapangan dia diam-diam apa-apa, tapi kalau di luar beda lagi. Menurut Abang yang mengikuti PON Aceh Sumut, apakah penting sifat disiplin dari dalam diri Abang untuk membentuk karakter seorang atlet PON? Sikap disiplin itu sangat diperlukan lah, karena disiplin itu membawa kita akan menjadi ke lebih level yang lebih tinggi, karena kedisiplinan lah yang akan membuat kita bermain bagus, performa kita nggak menurun. Jadi kita lebih lebih dari diri kita sendiri lah kalau kita disiplin. Cuman kalau kita nggak disiplin, pasti kita hancur
sendiri. Nah, contohnya kan begadang, latihan malas, melawan. Nah, jadi itu nggak boleh. Nah, makanya kita harus disiplin untuk naik level yang lebih bagus. Harus lebih lagi ditingkatkan, Lebih ditingkatkan. karena kita nggak lagi sebagai pegadang. Iya. Apa gitu. Karena kita kan beda, kita kalau kerja kantoran, kalau kerja kantoran begadang pun dia pagi dia di laptop atau di mana. Kalau kita nggak bisa, kalau kita begadang kita kerja lari-lari ini itu, jadi membutuhkan istirahat yang cukup, Sama fisik yang cukup. fisik yang kuat. Dalam pertandingan ini bagaimana cara abang dan tim membangun kekompakan Bang, di dalam sesuai ajang PON kemarin Bang? Kalau kami sendiri untuk membangun kekompakan itu ngumpul sama-sama. Kadang kami ngumpul, contoh kan hari libur nih, kalau pelatih pulang atau gimana, kami itu sama-sama di mes ngumpul cerita-cerita malam minggu. Jadi dia walaupun tidur sejam lebih lah daripada yang dibilang pelatih, nggak apa-apa, kan besoknya istirahat. Nah, jadi kita ngumpul-ngumpul cerita-cerita pengalaman-pengalaman supaya kita lebih terbuka, lebih bisa tahu satu sama lain karakternya. Kita bisa tahu karakter teman, teman tahu karakter kita. Jadi dia tahu mana batas, mana ini. Jadi makin harmonislah satu tim tersebut. Karena bagaimana gurunya Ya. bagaimana dalam pertandingan di saat PON Bang, yang kemarin sebagai mengelola emosi Bang, emosi abang itu kan kadang tuh naik, kadang turun, kadang gimana lihat lawan itu kan Bang? Kalau saya pribadi emosional saya itu tergantung lawan. Tergantung lawan. Kalau lawannya, saya tipikalnya nggak mau mancing emosi lawan. Cuman kalau lawan tuh memang dia mau emosi, kita gas juga. Cuman kalau dia memang mainnya santai, kita santai juga. Tergantung situasi dia. Kalau memang dia mainnya mau dikasarin, itu permintaan dia. Nah, jadi kita bisa, cuman jangan kita duluan yang ingin menantang orang, cederai lawan, itu nggak boleh. Kita tuh beradu taktik, bukan beradu kaki di sana. Ada taktik, fisik, mental kita di sana. Berarti harus lebih berhati-hati juga. Ya, harus lebih berhati-hati. Karena kita kan tidak tahu kan apa lawan itu di mana kan. Ya, Siapa tahu ada yang dua dan lain. pasti ada. Bagaimana abang membangun rasa percaya diri bang di dalam sebuah pertandingan kemarin bang dia? Kalau saya pribadi bangun percaya diri nggak ada nih, contohnya cuman ada ngobrol orang tua malamnya. Kalau sebelum berangkat pasang musik dulu di terus makan permen karet lah contohnya, biar lebih pede waktu pemanasan. Jadi ketika pertandingan pun kita percaya diri aja, bebas, itulah ibaratnya. Berarti sebelum bertanding bang kemarin, berarti abang nggak orang tua dulu minta doa gitu ya bang? Biar mereka nonton juga gimana, biar kita lebih semangat. Kan? Kalau kita udah di luar kontrol, pasti kita ingat, wah orang tua saya nonton nih, gak boleh ini. Itu loh. Boleh harus dari lawan. Nah, ya. Apa hal yang menjadi motivasi abang untuk terus berlatih dan berkompetisi di tingkat PON bang? Apa ada yang lain atau gimana? Kalau motivasi saya sendiri itu, walaupun selesai PON saya tetap latihan, nggak puas diri. Mana tahu nanti ada pelatih yang manggil untuk main di liga, di situ kita selalu siap. Walaupun kita ada kuliah, memang pendidikan kita yang kita dulukan. Pernah lah 1 tahun saya nganggur untuk fokus di bola, cuman karena waktu itu ada kasus corona sama kanjuruan, liga nggak jalan, jadi pupus harapan saya waktu itu, usia emas saya kan. Jadi saya beralih ke plan B, pendidikan. Walaupun pendidikan saya ada main bola juga terus, mana tahu habis pendidikan kita bisa gas main bola kan. Berarti sampingan tuh bang ya? Ya, Olahraga cabur. ya, sampingan ibaratnya kadang bisa juga cari duit tipis-tipis. Berarti abang ini sering mengikuti takram atau gimana? Ada waktu belanja seminggu dulu. Ada. Pantasan saya hubungi abang Apip susah. Kalau Sabtu Minggu. Satu minggu susah. Kadang dia mau, kadang dia nggak bisa juga kan.
berbakat dan berprestasi. Bagaimana Abang mengatasi rasa cemas sebelum memulai pertandingan Bang? Di lapangan kan ada rasa cemas dan sering Pasti di ajang pun tuh semuanya berbakat bagus, semua dites ini itu semua, jadi sama lah ibaratnya kan, sama. Jadi pasti ada tekanan mental, wah mereka punya pelatih ini, punya pemain sekelas ini. Ya cuman walaupun mereka punya siapa, kalau kita yang menang apa mereka buat kan, jadi itu kita wajib tetap bermain sesuai instruksi pelatih, nggak ada kecemasan sedikit pun, jangan sampai kita terbawa arus ya. Berarti takutnya nanti kalau terbawa arus kan hancur juga. Ya. Jadi kita lagi ngikut permainan lawan, kita down jatuh jadinya. Tapi Abang pernah pas ikut di pertandingan Bang, bukan di kota aja, di tempat-tempat lain, yang lain, kamu pernah Abang ngerasa dicurangi oleh wasit? Pernah, pasti pernah. Banyak kasus kayak gitu. Cuman wasit tuh kita boleh buat, dia juga nggak manusia, tidak salah, kita maklumi aja. Cuman kalau dia udah kelihatan, kita ingetin Bang itu terlalu berlebihan, pasti dia udah tahu batas. Tak menyandarkan sombong. Iya. Kita tidak tahu Bang, siapa tahu kan. Apa selama Abang melakukan latihan pon kebosanan pernah mempengaruhi performa Abang dalam kompetisi? Jika iya, bagaimana Abang menghadapinya Bang? Kalau kebosanan di setiap pemain itu pasti ada, karena kalau kita bosan, itu aja latihan ini itu, jadi susah kita. Ibaratnya apa nih materi latihan ini aja, tanding pun dicoba itu aja. Cuman kita kan bisa dengan cara lain untuk menikmatinya. Pasti pelatih ini biar apa, pelatih kadang malahan suruh kita pergi keluar jalan-jalan. Walaupun nggak ada motor, kita suruh naik bus pergi jalan-jalan kemana, mandi-mandi. Itu untuk refreshing namanya. Refreshing antara Ibaratnya kata kawan healing. Di dalam pertandingan pon yang sangat padat Bang, yang harus Abang lakukan untuk menjaga daya tahan tubuh Bang dan untuk tetap tegak. Yang saya lakukan biar fit kan, Biar fit Bang. Supaya fit itu tidur yang cukup, makan buah-buahan yang diberikan pelatih, nggak merokok, Itu cocok. nggak merokok. Walaupun ada yang merokok, cuma kita jangan tahan dulu, kita santai aja. Cuman kalau memang suruh pelatih minum vitamin ini, jangan pulang nggak minum biar lebih badan lebih kuat lagi untuk pertandingan besok. Berarti pelatih itu ibaratnya Ada tuh suntik juga, suntik ya. apa tuh? Suntik di sini, Di dengan lagi suntik apa namanya, vitamin. Wah rasanya kayak bius. Jadi saya tuh kalau suntik pasti lari. Kalau suntik masih lari, ada yang mana takut kalau suntik Bang? Takut. Pernah saya disuntik tuh pasti 2 terakhir. Ya kita mulai suntik jam 10, pasti saya hilang tuh, jadi jam 11 dicari tuh. Malam saya diangkat sama teman-teman tuh, pegang tuh lagi suntik. Berarti Abang nih mukanya senang ya. Suntik aja. Suntik aja takut. Berarti pelatih ini sebagai orang tua yang kedua ya. Orang tua yang pertama tuh di rumah kan. Orang tua yang kedua tuh di lapangan, di Pelatih kita pelatih di lapangan dimanapun itu. Bagaimana cara Abang mengenali tanda kelelahan dalam diri Abang saat berlatih atau bertanding Bang? Kalau kelelahan itu saya merasakan bangun tidur itu pasti rasanya capek, ini itu berarti dalam diri saya, wah ini saya kurang gizi nih atau kurang tidur nih. Jadi pasti di dalam permainan kita kurang bagus atau kurang fit. Contohnya saja waktu pemanasan, habis pemanasan kita masih muap atau itu pasti itu kurang tidur atau kurang gizi. Caranya tuh kita tidur yang cukup, makan makanan yang
porsi yang banyak karena latihan kita keras. Nah itu yang membuat kita lebih fit lah. biar lebih ditentukan. Jadi jenis gangguan apa saja yang sering abang alami sebagai atlet baik secara fisik maupun mental? Kalau gangguan secara fisik tuh cuman cedera sih. Cedera bang? Cedera, ada cedera ankle, hamstring. Nah itu sering lah saya alami. Waktu itu ada cedera ankle gara-gara bola tinggi meloncat salah tumpuan. Jadi istirahat 3 hari, 4 harinya main. Nah itu, tapi itu pasti membuat turun performa kita. Kalau secara mental, alhamdulillah insya Allah bisa saya atasi walaupun tekanan dari supporter, permainan dicoba ini santai, bahasanya santai selah, aman, bisa diatasi lah. bisa diatasi bang. Tapi ada juga beberapa pemain tuh melihat banyak supporter, banyak itu takut, cemas, iya bikin dia apa namanya down. Ada lah. Jadi malahan yang mental yang bagus tuh semakin ramai penonton semakin top dia. Semakin top. Itu yang mentalnya bagus. Semakin banyak selebrasi ya. Berarti abang ini pernah cedera apa aja bang? Pernah cedera hamstring, ankle kiri kanan, terus tulang tempurung lutut ini bergeser. Pernah geser bang? Nah, tapi alhamdulillah udah sembuh semua. Udah sembuh. Cuman ankle kena bisa balik lagi aman. Itu gara-gara apa? Itu karena yang lutut. Nah itu karena ada sepatu orang tuh dia ingin cederai saya jantamnya, jadi bergeser dia bengkak lah. Nah, saya bawa ke tukang urut atau ke fisioterapi, alhamdulillah aman. Udah berapa lama yang kira-kira? Udah masuk 2 tahun 3 tahun lah. 2 tahun. 2-3 tahun cederanya, penyembuhannya sebentar karena geser aja. Pikir Pak lama enggak? Alhamdulillah enggak ada. Kalau yang lain enggak ada Pak? Nah, itu cuman bahu ini aja sih. Geser. Ya geser ya. Geser. Ya, cuman sebentar. Sebentar. Biasa atlet pasti ada cedera. Pecah muncul pasti ada. Bisa sembuh, jangan Bisa sembuh. dikit. Aman. Sekian itu aja bang pertanyaan saya tadi. Oke. Sedikit lah kan untuk biar kasih wawasan untuk teman-teman yang melihat video Pocil. Apa ada Pocil bang? Kecil tuh case-nya abang kan? Ya. Tahu panjangannya? Belum tahu. Belum bang. Podcast kecil-kecilan.